Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai ayat 12. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungannya antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai sahaja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan syurga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari Sila duduk, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan besertamu. Siap untuk firman Tuhan? Siapa yang sudah siap sila lambaikan tangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, mari kita terus masuki dalam firman Tuhan dan kami meneruskan apa yang kami telah mulakan minggu yang lalu di dalam tema perkawinan yang dikehendaki atau yang berkenan kepada Allah. Ya, perkawinan yang dikehendaki ataupun yang berkenan kepada Allah. Hari ini adalah bahagian keduanya. Minggu lalu kita telah memulakan yang menyatakan daripada firman Tuhan, daripada Matius pasal 19 ini mengenai kehendak Tuhan, rencana Tuhan buat perkawinan. Ya, jikalau Anda terlepas minggu yang lalu, saya mendorong Anda selepas ini 11 kebaktian, ya bila-bila masa dalam minggu ini kembali ya cari khotbah yang pertama ini ya bertema yang sama, perkawinan yang dikehendaki Allah. Ya di dalam YouTube ataupun di dalam laman web St. Patrick, ya di mana kamu akan ya dapat mendengar ya bahagian pertama ya khotbah ini. Ya kita susuli dengan yang kedua pada minggu ini. Marilah kita mengimbas kembali ya dengan secara ringkas apa yang kita telah pelajari mengenai perkawinan. Semua kata perkawinan. Kata sekali lagi perkawinan. Kawinan. Haleluya. Siapa yang sudah kawin di sini? Sila lambaikan tangan. Yang sudah kawin? Oh, tidak banyak. Siapa yang belum kawin? Sila angkat tangan. Oh, tidak banyak juga. Siapa yang mau kawin? Oh, ada beberapa. Haleluya, ada harapan. Siapa yang mau kawin lagi? Angkat saja tangan di hatimu. Haleluya. Nah, mari kita melihat perkawinan yang berkenan kepada Allah, apa yang dikehendaki Allah. Yang pertama, minggu lalu kita telah pelajari bahwa perkawinan adalah suatu ikatan seumur hidup di antara seorang lelaki dan seorang perempuan, suami istri. Ada amin? Ya, ini adalah rencana Tuhan sejak dari mula. Sejak dari awal. Ya, di dalam mandat penciptaan perkawinan adalah hubungan seumur hidup.
yang eksklusif ya di antara seorang lelaki dan perempuan. Dan di dalam Matius pasal 19 ayat 4 hingga ayat ke-6 jelas dinyatakan ya mengenai kehendak dan rencana Allah mengenai perkawinan. Mari kita baca dengan suara yang lantang ya ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Boleh? Ya, saya minta Anda membantu saya untuk baca semua petikan dengan suara yang kuat karena saya juga ingin save apa nih? Simpan suara saya karena saya ada satu kebaktian lagi petang ini. Ya, jadi jadi oleh itu ayat 4 hingga ayat ke-6 mari kita baca dengan suara yang kuat. 1 2 3. Jawab Yesus. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah ya kehendak Allah dari mula. Ya, di mana ya sesiapa yang telah pun dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi perceraian bukanlah ya di dalam kehendak Allah dari mula. Ya, dan itu adalah apa yang kita telah pelajari minggu yang lalu. Walau bagaimanapun kita juga pelajari dari minggu yang lalu bahwa ya di dalam perkawinan juga telah menerima hambatan-hambatannya di dalam dunia yang hancur ini. Ya, kita hidup di dalam dunia yang menuju kehancuran, yang berpecah belah. Ya, dunia ini bukan sempurna dan kita juga tidak sempurna akibat kehancuran dunia ini oleh dosa. Dan oleh itu ya, ianya mengalami banyak serangan, banyak hambatan ya daripada ya akibat kehancuran dunia ini yang telah menimbulkan hati yang keras di dalam manusia dan juga daripada pengaruh-pengaruh dunia dan juga pandangan dunia yang bersifat duniawi dan kedagingan. Dan oleh itu ya perkawinan di dalam dunia yang hancur ini juga ya berpecah belah. Di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-8, Tuhan dengan jelas menyatakan akibat ya kita sebagai manusia ya yang berdosa, yang tidak sempurna. Ya. Dan akibatnya adalah hati yang tegar, hati yang keras. Mari kita baca ayat yang ke-8, 1 2 3. Kata Yesus pada mereka, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Dari sejak semula bukan demikian. Ya. Oleh karena ketegaran hati kita, kekerasan hati kita. Ya. Oleh karena dosa kita, perceraian berlaku. Ya, meskipun kita telah pun diampuni Tuhan sebagai umat Tuhan. Walaupun kita telah pun diberikan ya peluang yang dan kesempatan yang kedua oleh Tuhan. Namun kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang hancur dan berdosa. Dan kita tidak terlepas daripada ya akibatnya dan juga daripada serangannya. Oleh itu ya kita juga mengalami segala konsekuensi ataupun akibat daripada kehancuran ini. Jadi oleh itu kita pelajari dua perkara. Yang pertama adalah kehendak Allah, yaitu piawaian standar Allah kepada kita. Bahwa perkawinan haruslah kekal. Ya, tetapi kita juga terlihat daripada petikan yang sama. Bahwa di dalam kehancuran dunia ini,
perceraian juga terjadi dan tidak dapat dielakkan. Tidak kira di antara orang bukan Kristen maupun di tengah-tengah orang Kristen. Perceraian adalah sesuatu reality juga. Ya, kehancuran rumah tangga juga terjadi di antara keluarga Kristen. Jadi oleh itu kita masuk ke dalam topik yang juga sangat sensitif, sangat besar, ya, dan tidak mungkin ya saya dapat ya menjelaskan kesemuanya di dalam 40 menit ini. Namun begitu, ya, saya harap apa yang saya akan bawakan akan memberi kita satu gambar besar dan kefahaman mengenai perceraian dan perkawinan semula. Ya, supaya Anda sebagai anggota-anggota Anglikan kita tahu apa pendirian gereja kita ya di dalam hal perceraian dan juga perkawinan semula. Ya. Jadi apa yang saya ingin tetapkan di sini ya adalah mari kita melihat daripada firman Tuhan ya, kebanyakan mungkin ya seluruh gereja di dalam seluruh dunia ini bersetuju bahwa di dalam Alkitab ya ada ternyata tertulis ya mengenai kebenaran ataupun kelonggaran ya untuk perceraian. Daripada pengajian kita di dalam Alkitab, ianya nyata bahwa perceraian itu diizinkan. Akan tetapi tafsiran mengenai sejauh mana perceraian diizinkan ya itu di antara gereja berbelah bagi. Ada yang lebih keras ya ataupun strict ya di dalam pendirian mereka mengenai perceraian, ada yang lebih lenient, lebih longgar ya di dalam hal perceraian. Namun begitu ya apa yang saya akan bentangkan kepada Anda semua pada hari ini adalah pendirian gereja Anglikan. Ada amin? Ya, saya hormati dan saya tidak mengkritis gereja-gereja lain mengenai pendirian mereka. Itu hak mereka. Ada amin saudara? Ya, tetapi apa yang saya bentangkan adalah sebab kita adalah orang-orang Anglikan, ya, dari gereja Anglikan, ini pendirian gereja kita, ini adalah apa yang boleh diterima atau tidak diterima di dalam gereja kita. Amin. Jadi oleh itu dari setiap orang Kristen, anggota Anglikan, kita tahu apakah pendirian gereja kita. Jadi yang pertama kita lihat mengenai ya beberapa kelonggaran ataupun keizinan mengenai perceraian. Ya, kalau kamu tanya soalan adakah gereja Anglikan izinkan perceraian? Jawabannya adalah iya. Wih, senyapnya. Ya. Iya. Sesuai dengan pengajaran firman Tuhan ada beberapa dasar di mana perceraian diizinkan. Saya ingin kata terlebih dahulu bahwa perceraian di gereja Anglikan bukan diberi sewenang-wenangnya ataupun diberi dengan mudah. Ya, ianya adalah langkah terakhir bila benar-benar tidak dapat lagi selamatkan perkawinan itu, barulah ianya diizinkan. Ya. Apakah ya dasar keizinan ya perceraian di dalam gereja Anglikan? Yang pertama atas kesalahan seksual ataupun perzinaan ataupun curang. Itu adalah yang pertama. Matius pasal 19 ayat ke-9, Yesus dengan jelas menyatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali kerana zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi di sini dengan jelas, semua kata jelas. Jelas. Ya,
Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan daripada firman Tuhan, barang siapa menceraikan istrinya dan kawin perempuan lain berbuat zina. Ya, artinya cerai kawin itu tidak boleh. Itu adalah perzinaan. Kecuali perceraian itu atas dasar kecurangan dari satu pihak di dalam perkawinan itu. Ya, kecuali karena zina. Jadi dari sini kita dapat melihat ya bahwa ya daripada petikan ini kita pelajari bahwa mangsa atau pihak yang dikhianati boleh menceraikan pasangan yang tidak setia. Sekiranya pihak yang bersalah terus menjalani kehidupan yang berdosa dan tidak setia. Artinya, ya, apabila seseorang pihak salah satu daripada ya suami istri, tidak kira suami ataupun istri yang telah jatuh di dalam perzinaan dan tidak mau bertobat, mau terus hidup di dalam hidup yang berdosa ini, ya, pihak yang ya dikhianati ataupun mangsa daripada ya masalah kekeluargaan itu boleh menceraikan istri pasangan, sama ada istri ataupun suami. Jelas? Itu adalah yang pertama. Ya. Dan ini juga bermaksud apabila daripada keizinan ini, ya, maka mangsa ataupun pihak yang dikhianati telah bebas daripada ikatan perkawinan. Dan oleh kerana ianya tidak lagi terbelenggu, tidak lagi terikat di dalam ya ikatan perkawinan ini, dia juga atas anugerah dan atas belas kasihan Tuhan diizinkan untuk kawin semula. Dan saya akan jelaskan mengenai kawin semula sebentar nanti. Ya, itu adalah yang pertama. Atas dasar kesalahan perzinaan ataupun kecurangan di dalam perkawinan. Yang kedua, di dalam Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa perceraian boleh diterima, ya, apabila salah satu daripada pasangan yang tidak beriman, ya, ataupun bukan Kristen meninggalkan suami istri Kristen. Ya, gambaran ini dan juga petikan ini dan latar belakang ini adalah di dalam 1 Korintus. Mari kita baca dulu dan selepas itu saya jelaskan dan memberi tafsirannya. Ya, 1 Korintus 7, 15 dan 16. 1, 2, 3. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui hal istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi dengan ini, dengan jelas, ya, firman Tuhan menyatakan bahwa jika satu pasangan yang tidak beriman, artinya bukan Kristen, ya, mau meninggalkan ataupun menceraikan pasangan yang beriman, maka orang yang beriman itu boleh menerima perceraian itu dan meneruskan kehidupannya. Ya, dia tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan berkata terikat di dalam perkawinan itu. Ianya menunjukkan bahwa dia bebas, ya, daripada janji dan juga ikatan perkawinan sebelumnya. Ya. Akan tetapi, ya, saya ingin jelaskan di sini. Walaupun di sini dengan jelas menyatakan, ya, kalau seorang gambarannya adalah ini.
Di dalam sebuah keluarga, ada salah satu daripada pasangannya bukan orang Kristen. Dan jikalau dia bukan orang Kristen dan dia mau meninggalkan si Kristen, itu boleh diterima, boleh diizinkan. Ya, bukan sebaliknya. Ya, bukan si Kristen kata oh bye bye, oke? Tidak, ianya ditinggalkan. Alright. Jadi oleh itu dalam kedua gambaran ini, orang yang diceraikan itu adalah dilihat sebagai mangsa ataupun yang telah ditinggalkan. Ya, oleh itu saya ingin kata dahulu di dalam petikan 1 Korintus 7, di dalam konteksnya dan latar belakangnya harus kita fahami dengan lebih jelas. Mengapa keizinan ini diberikan? Ya, keizinan ini bukan diberikan secara buta-buta. Ianya mempunyai sebab tertentu. Ya, sebab utama mengapa keizinan ini diberikan, kita harus ingat bahwa gereja Korintus pada masa itu ya arahan ini, keizinan ini diberikan. Ianya konteksnya adalah dari gereja awal, gereja sulung, gereja pertama. Maksudnya adalah orang-orang Korintus pada masa itu banyak yang sudah berkawin, tetapi mereka semua bukan Kristen. Ya, mereka kafir. Dan datanglah firman Tuhan ke kota Korintus. Oke. Dan Injil Tuhan telah pun memulakan gereja Tuhan. Dan di dalam gereja Tuhan banyak orang-orang Korintus yang mulai percaya dan menjadi anggota gereja di Korintus. Jadi di dalam hidup mereka, ya mungkin pasangan suami ataupun istri belum lagi kenal Tuhan. Ya, belum lagi kenal Tuhan. Jadi oleh itu di dalam situasi keluarga itu ya terjadi perkara seperti ini. Mungkin si suami yang belum mengenal Tuhan ya tidak mau percaya dan tidak senang dengan istrinya menjadi orang Kristen dan mau bercerai. Kalau ianya demikian, firman Tuhan kata ya boleh diizinkan. Si istri boleh terima perceraian itu. Dan tidak lagi terikat. Oke, jadi itu adalah gambarannya. Tetapi, nah semua kata tetapi. Nah, tetapi itu penting. Tetapi, kata sekali lagi tetapi. Dan di sini adalah sangat penting. Di mana untuk memahami firman Tuhan adalah sangat penting di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak faham firman Tuhan dengan baik-baik, ya, kesimpulan kita dan juga ya keputusan kita juga akan salah. Di dalam 1 Korintus, nasihat utamanya bukanlah bercerai. Dengar, nasihat utamanya bukanlah untuk bercerai. Jikalau kita baca 1 Korintus pasal 7, nasihat firman Tuhan kepada umat Kristen adalah kepada yang percaya adalah cuba sedaya upaya untuk tinggal bersama walaupun suamimu ataupun istrimu bukan Kristen. Itu adalah yang utama. Ya. Oleh itu ayat ini mulai membawa maksud ya membawa jelas. Ya, di sini ia kata dalam ayat 16, sebab bagaimanakah engkau mengetahui hai istri, apakah engkau tidak akan selamatkan suamimu? Ataupun bagaimanakah engkau mengetahui hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Apa yang dimasukkan di sini? Paulus menasihati umat Kristen di gereja Korintus yang pertama. Ya, walaupun pasangan mereka belum lagi mengenal Tuhan, jangan bercerai. Kalau boleh tinggal terus. Manalah tahu daripada kesaksianmu, daripada anugerah Tuhan, pasanganmu juga akan mengenal Tuhan. Ada amin?
Itu adalah pengajarannya, itulah keutamaannya. Itu maksudnya ya, perceraian bukan mendahului. Ya. Pendamaian adalah harus mendahului. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Semua kata damai sejahtera. Jadi daripada kedua petikan ini, kita pelajari satu prinsip utama. Ya, kehendak Tuhan, walaupun perceraian diizinkan, ianya bukan keutamaan. Itu bukan langkah pertama di dalam semua masalah kekeluargaan. Perceraian adalah langkah terakhir setelah semuanya ya telah pun diusahakan dan masih lagi tidak dapat selamatkan perkawinan itu, maka perceraian diizinkan. Janganlah kita ya menganggap bahwa firman Tuhan mengizinkan perceraian sewenang-wenangnya. Tidak. Ya, ada masalah keuangan, bercerailah kami. Ada masalah ya perselisihan, cerailah kami. Tidak. Setiap perkawinan ada masalah mereka sendiri. Ada amin saudara? Ya, firman Tuhan menggalakkan kita untuk mengusaha berdamai. Kehendak Allah adalah damai sejahtera dan bukannya perceraian. Tetapi hakikatnya adalah ada perkawinan yang sampai ke tahap kemusnahan, di mana tidak dapat diselamatkan. Itu hakikatnya. Tetapi itu bukan langkah pertama, tetapi langkah terakhir. Ada amin? Jadi daripada firman Tuhan kita lihat dua keizinan. Ya, di mana perceraian diizinkan. Dan yang ketiga, ya, ada perceraian diizinkan atas izin khas pastoral, penggembalaan. Atas sebab-sebab penggembalaan. Minggu lalu mungkin kamu telah dengar, ya, bahwa saya kata, ya, ada dalam pelayanan saya, ya, saya menasihati seorang ibu meninggalkan suaminya. Masih ingat? Mungkin itu saja yang kamu ingat minggu lalu. Ya. Nah, iya. Dan itu terjadi, ya. Perkara itu terjadi sebabnya adalah untuk melindungi pasangan yang telah dianiaya akibat keganasan rumah tangga yang mengancam nyawa pasangan dan keluarga. Saya sendiri, ya, sebagaimana yang saya katakan, ya, hal ini terjadi karena di dalam keluarga itu si suami, ya, mempunyai satu masalah kemarahan. Ya. Dan dia mendera bukan saja istri tetapi anak-anak juga. Dan dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau berubah. Walaupun dia berjanji semuanya janji kosong. Dia masih lagi mempunyai masalah kemabukan dan sebagainya. Dan setiap kali mabuk, datanglah panas tangannya. Dan saya tidak menasihati ini sewenang-wenangnya. Gereja, para pemimpin sudah coba sedaya upaya untuk menasihati, maka juga telah pun menegur, ya, dan memberi amaran kepada si suami. Tetapi dia tidak berubah. Oleh itu akhirnya demi keselamatan si istri dan juga anak-anak,
pihak gereja menasihati istri ini meninggalkan si suami. Ya. Dan saya kata sekali lagi, ya, ini adalah langkah terakhir. Kami telah coba sedaya upaya. Dan di dalam pertemuan antara warden gereja, kami semua sepakat bahwa ini adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan keluarga ini, mangsa ini. Ya. Dan saya juga mendapat kebenaran, ya, dan keizinan daripada bishop diosis untuk menasihati si istri untuk menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya. Jadi ini adalah keizinan perceraian atas dasar penggebalaan. Ianya tidak secara langsung tertulis di dalam Alkitab seperti yang mana mengenai yang pertama dan yang kedua, mengenai perzinaan dan juga ditinggalkan oleh suami atau istri yang tidak beriman. Dan ini adalah ya daripada semua pengajaran seluruh Alkitab di mana kita harus melindungi mereka yang lemah dan terancam. Ada amin saudara? Ya. Perceraian berdasarkan izin khas penggembalaan ataupun pastoral. Ya, sebagaimana yang saya katakan adalah untuk melindungi pihak yang tidak bersalah, yang terdedah kepada bahaya. Dan saya ingin juga katakan di sini, keganasan ataupun penderaan tidak kira sama adanya fisikal, secara fisikal, jasmani, ataupun emosi, ataupun seksual adalah satu kejahatan. Dan juga di mata undang-undang, ianya adalah satu jenayah, kesalahan jenayah. Jadi oleh demikian sesiapa pun tidak boleh memandang remeh perkara ini. Dan saya ingin katakan kepada seluruh gereja. Lebih-lebih lagi kepada semua bapak-bapak. Ataupun ibu-ibu. Antara kita mungkin ada yang dikatakan orang ya kita ini panas tangan. Sedikit-sedikit pak. Jangan. Jangan. Karena nomor satu ini tidak sesuai dengan nilai murni Alkitabiah. Dan kedua, keganasan itu telah pun ya sampai ke tahap kejahatan. Jangan bagi alasan karena panas baran dan sebagainya. Ianya bukan alasan ataupun pembenaran untuk keganasan ataupun penderaan. Dan saya ingin kata sekali di sini bahwa undang-undang negara di seluruh dunia termasuk Malaysia semakin ketat hari ini. Hari ini jika ada seorang guru, nah banyak guru-guru di sini kan, kalau seorang guru ataupun seorang nurse, jururawat ataupun doktor yang telah melihat adanya tanda-tanda penderaan atas seseorang, lebih-lebih lagi anak-anak, ya, mereka diwajibkan untuk melapor kepada polis. Dengar, tahap menjaga mereka yang lemah dan terdedah kepada kejahatan. Ya, undang-undang sekarang ini sangat ketat. Jadi janganlah kita ya memberi alasan untuk keganasan ataupun penderaan. Dan saya di sini juga mengatakan kepada semua ibu bapa yang dihormati di sini. Jangan sekali-sekala menderah anak-anakmu ataupun pasanganmu. Ya, bukan saja suami pukul istri, ada terjadi juga istri yang belasah suami. Kita ketawa, tapi ianya benar. Ya, ini bukan alasan. Ya, jadi tidak dapat mengawal emosi sendiri dan juga alasan tidak
memadai. Jadi oleh itu gereja juga harus bertindak sewajarnya. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Jadi ya di dalam keizinan pastoral ini, keizinan penggembalaan ini ya, sebagaimana yang saya katakan, walaupun tidak ada firman Tuhan secara jelas mengatakan inilah itu, ya, tetapi prinsip-prinsip secara keseluruhan pengajaran Alkitab mengizinkan, ya, bahwa perceraian juga diizinkan di dalam case-case tertentu seperti perderaan dan yang lain-lain lagi. Masa tidak mengizinkan untuk saya menjelaskan apakah semuanya. Saya hanya beri satu case penggembalaan ataupun contoh, ya, di mana keizinan secara penggembalaan, ya, dilaksanakan. Oleh itu, ya, firman Tuhan mengajar kita di dalam gereja Anglikan kita, perceraian ya diizinkan. Kalau ianya terjadi perzinaan ataupun kecurangan di dalam keluarga, ya, jikalau pasangan belum kenal Tuhan, ya, ataupun ya mereka Kristen, tetapi hidup mereka lebih teruk daripada orang bukan Kristen, ya, karena sikap mereka, sifat mereka, kelakuan mereka, ya, corak hidup mereka, ya, bukan Kristen, lebih teruk lagi daripada orang bukan Kristen, tapi nama Kristen, tapi kelakuan mereka begitu teruk dan buruk, maka ini boleh diizinkan, ya. Dan yang ketiga adalah, ya, di dalam perizinan secara penggembalaan akan case-case tertentu. Jadi oleh itu apa yang saya ingin katakan di sini adalah, ya, kalau ada apa-apa yang kamu tidak jelas, senantiasa datang, tanya pemimpin, ya, ataupun tanya para pastor, dan kami akan memberi nasihat yang sewajarnya, ya, untuk melindungi dan juga untuk kesejahteraan setiap keluarga. Saya ingin katakan di sini lagi, saya telah pun berulang kali menyatakan dan saya ulang lagi sekali lagi supaya kita tidak salah faham, ya, adalah perceraian walaupun ianya diizinkan di dalam Alkitab dan juga secara pastoral, ini adalah langkah terakhir di dalam semua situasi, bukan langkah pertama. Ada amin? Jelas semua? Ya, jadi dengan itu kita jelas bahwa perceraian di dalam gereja Anglikan boleh dilaksanakan, diizinkan. Soalan seterusnya, semua orang mau dengar ini. Adakah kalau perceraian diizinkan, boleh kawin semula tidak? Ya, boleh kawin semula. Ya, kalau kamu pikir ini, jahat kamu. Oke. Yang tidak seharusnya di dalam, tetapi mungkin semua ingin tahu. Adakah berkawin semula dibenarkan di Diosis Sabah? Jawabannya iya. Ya. Di gereja Anglikan juga menerima perkawinan semula. Boleh dilaksanakan di dalam gereja. Oke. Dan atas, ya, syarat-syarat tertentu. Ya, atas syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah, ya, siapa yang boleh berkawin semula adalah janda atau duda. Janda tuh suami meninggal dia janda kan? Duda tuh istri meninggal. Oke. Alright. Yang nomor satu adalah janda dan duda. Artinya pasangan mereka telah pun meninggal. Bahwa jikalau ada orang seperti itu, dia boleh kawin semula. 1 Korintus pasal 7 ayat 39 dengan jelas menyatakan, mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Istri terikat selama suaminya hidup
Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi di sini dengan jelas, bila salah seorang pasangan di antara suami istri meninggal, pasangan yang hidup boleh kawin semula. Di sini mengatakan asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi kamu boleh mencari ya pasangan hidup baru selagi dia seiman. Semua kata seiman. Kata sekali lagi seiman. Jadi dari firman Tuhan, ya dari mula kita didorong untuk mengawini ya orang yang seiman, ya dan bukan yang lain agama ataupun sebaliknya. Ya, jadi oleh itu saudara, ini adalah sangat penting. Yang kedua, siapa yang boleh kawin semula? Yang pertama adalah janda dan duda. Semua kata janda dan duda. Jangan kamu bunuh istri atau suamimu ya. Berdosa kamu 2 kali. Ya, janda dan duda boleh berkawin. Yang kedua, siapa yang boleh kawin semula? Adalah individu ataupun yang telah diceraikan tetapi bukan pihak yang bersalah. Di dalam perceraian itu orang yang tidak bersalah ataupun telah dikhianati, ya, ataupun ditinggalkan, dia boleh berkawin semula di dalam gereja. Alright? Karena firman Tuhan berkata bahwa dia tidak terikat lagi di dalam ikatan perkawinan. Ya. Dan oleh itu dia bebas. Jadi orang yang telah bercerai, yang tidak bersalah, boleh berkawin semula. Seterusnya adalah individu yang diceraikan oleh pasangan yang tidak percaya. Oke, kalau kamu ditinggalkan oleh si suami ataupun ditinggalkan oleh si istri, maka kamu boleh kawin semula. Oke. Firman Tuhan tadi kita telah baca bahwa tidak lagi terikat di dalam itu, di dalam perkawinan. Dan dengan prinsip yang sama, orang yang keempat, ya golongan yang keempat yang boleh kawin semula di gereja Anglikan adalah individu yang pernah bercerai sebelum menjadi Kristen. Sesuai dengan prinsip 1 Korintus pasal 7, artinya ya kamu sebelum mengenal Tuhan, ya kamu bukan Kristen sebelum itu. Kamu telah berkawin dan bercerai. Ya, dan setelah kamu mengenal Tuhan, ya, dan di dalam hidup barumu sebagai orang yang baru mengenal Tuhan, kamu berkenalan dengan seorang Kristen dan ingin kawin semula, kamu diizinkan. Jadi ini adalah keempat-empatnya yang telah dinyatakan di dalam arahan Bishop Yosi Saba. Ya, ini adalah apa yang diizinkan atas ya case-case tertentu ataupun case-case penggembalaan tertentu. Ada yang tidak tertera di dalam keempat ini, ada case-case penggembalaan ya yang tidak tertera di dalam ya ini juga akan dipertimbangkan. Artinya ada isu-isu penggembalaan. Sebab dengar, setiap perceraian, setiap masalah keluarga, setiap kemusnahan ya keluarga adalah sangat kompleks, adalah sangat unik. Tidak ada jawaban yang senang. Ya. Setiap case perkawinan, masalah perkawinan mempunyai ya tegangan dan juga masalah tertentu.
Jadi setiap perkara harus dinilai dengan wajar, dinilai dengan baik. Jadi jikalau ada selain daripada 4 ini, kalau ada sebab-sebab tertentu, ya, boleh dikemukakan kepada para padri. Nah, dengar, para padri tidak boleh mengizinkan kamu bercerai ataupun berkawin semula. Kamu datang kepada Reverend Enzen, Reverend Samamadin, mereka hanya dapat mendengar dan memberi laporan kepada Bishop Diosis untuk pertimbangan dan kelulusan dan keizinan. Jadi mereka akan mendengar, ya, kes kamu, latar belakang kamu, dan menulis laporan secara penuh. Apa yang terjadi di dalam keluarga kamu yang mengakibatkan perceraian ataupun, ya, ke tahap di mana kamu mau kawin semula. Dan semuanya ini akan dibawakan kepada pertimbangan Bishop Diosis. Bishop Diosis akan membaca dan melihat dan berdoa di dalam setiap permohonan. Ya, kalau kes-kes itu, ya, tidak bercanggah dan tidak berkompromi daripada pengajaran firman Tuhan dan juga apa yang tertera, ya, maka keizinan akan diberikan. Itu semua atas budi bicara Bishop Diosis. Faham? Halo, faham? Ya, itu sekurang-kurangnya faham, ya. Ya. Ya, jadi itu adalah sangat penting. Jadi daripada kelonggaran ini ataupun keizinan ini, ya, kita harus paham semuanya perlu keizinan bishop untuk, ya, sama ada perceraian ataupun, ya, kawin semula itu dapat diterima. Jadi dengan ini, apa yang kita lihat bahwa di dalam setiap perkawinan, masalah di dalam perkawinan adalah sangat berat. Tidak mudah. Tidak mudah sama sekali. Kamu yang melaluinya, ketegangan ataupun masalah keluargamu, ada pula yang mungkin di antara kita telah pun bercerai dan sebagainya. Kami sadar bahwa semua case itu adalah sangat unik, sangat kompleks dan sangat susah. Kami, ya, boleh merasakan itu. Tetapi kami ingin terus, ya, menggalakkan. Dan ini menunjukkan bahwa perkawinan di dalam dunia yang hancur ini bukan mudah. Realitinya, ya, hambatannya adalah sangat besar. Oleh itu murid-murid Yesus sendiri, bila mereka mendengar jawaban Yesus dan juga pengajaran Yesus, mereka juga, ya, mereka juga resah. Dan mereka kata, kalau gitu baik lagi jangan kawin. Ya. Ini bukan kata saya, ya, ini adalah apa yang tercatat dalam firman Tuhan. Mari kita baca ayat 10. 1, 2, 3. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Tapi saya ingin kata, pemikiran murid-murid Yesus, demikian juga dengan pemikiran anak-anak muda, kebanyakan anak-anak muda hari ini. Ya, kalau kamu berpikir demikian, itu pun salah. Dua salah tidak akan menjadi betul. Kalau kamu sudah selangkah satu yang pertama salah, jangan lagi langkah kedua yang salah. Karena dua kesalahan tidak membenarkan ataupun tidak, ya, memberi pembenaran ataupun memberi kebenaran. Salah itu salah. Banyak anak muda oleh kerana dengar banyak cerita-cerita yang begitu
seram mengenai perkawinan dan perceraian. Banyak anak-anak muda hari ini kata, "Oi, tidak mau kawin lah." Ada yang tinggal sama tapi tidak kawin. Ada yang juga sudah beranak tetapi masih tidak mau kawin. Itu juga salah. Amin, saudara. Rencana Tuhan di dalam perkawinan tidak berubah. Jadi ya, perkawinan adalah sesuatu yang baik. Walaupun di dalam dunia yang hancur ini, ianya sangat susah untuk mengharungi ya hambatan dan juga cabarannya. Ini tidak berarti kami semuanya buang. Tidak. Rencana Tuhan mengenai perkawinan masih lagi harus diutamakan. Jadi dari situ Yesus mengajar. Terus mengajar. Ya, ada baiknya saya mengajar karena Yesus mengajar mengenai membujang, oke, or singleness. Nah, saya ingin kata dahulu bahwa apa yang Tuhan Yesus menjawab di sini ya juga sangat mengelirukan tokoh-tokoh Alkitab ya dan juga di dalam hal pentafsiran. Mari kita baca dulu ayat 11 dan ke-12 sebelum saya mengakhiri. Ya, ayat 11 dan 12. Mari kita baca 1, 2, 3. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi di sini, ya Yesus mula menjawab setelah murid-murid Yesus kata, ya kalau begitu susah, baik lagi jangan kawin. Ya, jadi Yesus menjawab, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniakannya saja. Ya. Jadi banyak tokoh-tokoh ya Alkitab ya di sini agak bingung sama ada Yesus menyatakan ini ya merujuk kepada apa yang dia mengajar sebelum ini mengenai perkawinan dan juga perceraian, ataupun ya Yesus mengatakan kata-kata ini adalah untuk apa yang dia mengajar mengenai hidup membujang seterusnya. Di dalam pandangan saya setelah membaca semuanya, saya percaya Yesus mengajar kedua-duanya. Ya, bahwa tidak semua dapat mengerti perkataan itu. Ya, sama ada dalam hal perkawinan, perceraian ataupun hidup membujang. Dan di situ Yesus mengajar dan memberi 3 contoh ya ataupun 3 contoh hidup membujang. Bagaimanakah ya hidup membujang itu? Apa yang Yesus katakan di sini adalah hidup membujang juga adalah suatu anugerah yang setara dengan perkawinan dan yang merupakan satu pilihan. Ya, bukan untuk semua orang dan tidak boleh dipaksa atas semua orang. Saya ulangi. Yesus menegaskan di sini bahwa hidup membujang adalah anugerah yang setara dengan perkawinan. Ianya berarti bahwa kalau membujang tidak kurangnya daripada orang yang berkawin, ataupun kalau kamu berkawin tidak melebihi membujang ataupun tidak rendah daripada satu sama lain. Kedua-duanya membujang ataupun berkawin sama taranya. Ya, ianya adalah anugerah Tuhan buat hidup Anda. Apa yang kamu dapat terima sebagai kehendak Allah buat hidupmu itu adalah anugerah Tuhan buat hidupmu. Ya, ianya bukanlah untuk semua orang dan tidak boleh dipaksa kepada sesiapapun. Jadi Yesus memberikan 3 kategori ataupun 3 contoh hidup tentang membujang. Yang pertama, ini juga pusing kepala ini. Ya, Yesus berkata, ya, bahwa golongan yang pertama adalah mereka yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya.
tokoh Alkitab dan juga penafsir pusing kepala apa yang dimaksudkan oleh Yesus ini. Ya. Daripada banyak tafsiran-tafsiran, ada salah satunya yang saya lebih mendekat adalah pemikiran orang dulu-dulu. Perkawinan adalah untuk beranak cucu. Adalah untuk procreation, adalah untuk beranak. Supaya meneruskan keturunan dan generasi. Itu adalah pemikiran kebanyakan orang tua dulu, betul? Ya. Jadi golongan yang pertama adalah mungkin adalah golongan yang dari mula mereka dilahirkan, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat sama ada mati pucuk ataupun sebagainya. Oleh itu mereka pilih untuk tidak berkawin. Itu adalah yang pertama. Yang kedua lebih jelas. Yang kedua, golongan yang kedua adalah mereka dijadikan demikian. Seperti sida-sida di raja. Ya. Kalau kamu tengok cerita-cerita ataupun drama-drama Cina ataupun Korea, Jepun, semua sida-sida di istana, semuanya kembiri. Semua dia dikembiri. Alright. Jadi itu adalah jadikannya. Yang ketiga, dan Yesus mengatakan ini dan juga Paulus juga menjelaskan yang sama. Adalah mereka yang memilih untuk tidak berkawin. Supaya dapat memusatkan sepenuhnya kepada Allah tanpa gangguan. Karena Paulus juga berkata, kalau kita berkawin, kita mempunyai tanggung jawab atas istri dan anak. Dan masa kita juga terhad. Tetapi jika kita tidak berkawin, semua masa dan kebebasan untuk melayani Tuhan tidak terhalang. Ya, itu adalah golongan ketiga. Sama ada kamu membujang ataupun berkawin. Firman Tuhan mengatakan hormati Tuhan di dalam segala-galanya. Amin saudara. Ya. Setiap murid Yesus harus hidup berkenan di mata Tuhan. Tidak kira sama ada kamu bujang ataupun kawin. Ataupun sudah bercerai namun berkawin semula. Tidak kira apa situasi kamu. Terus berkenan kepada Allah. Jadi sebagai kesimpulan, mari kita mengimbas kembali semuanya. Alright. Dalam 2 minggu ini saya pasti pengajaran firman Tuhan agak berat, juga agak keras di sini. Tetapi ini adalah piawaian ataupun standar Tuhan. Apa yang kita pelajari? Dan mari kita ingat semuanya ini. Yang pertama adalah perkawinan. Adalah komitmen seumur hidup. Tidak ada duanya. Antara suami dan istri. Tidak ada duanya. Yang kedua, perceraian tidak sepatutnya wujud dalam perkawinan. Ini adalah sesuai dengan rencana kehendak Allah. Tuhan tidak senang dengan perceraian. Ya. Walaupun perceraian diizinkan oleh karena ketegaran kekerasan hati. Tapi sejak dari mula, sebagai orang Kristen kita tidak harus memikirkan perceraian. Yang ketiga, belajar untuk memperkukuhkan perkawinan dan juga hidup berkeluarga. Kalau di gereja ada seminar perkawinan ataupun keluarga, datanglah. Datanglah, ikutilah. Karena kita perlu belajar. Karena bukan senang untuk mengharungi di dalam dunia ini. Untuk setia kepada istri ataupun suami. Mari belajar. Saya ingin kata pada bapak-bapak semua. Kalau ada seminar keluarga dan sebagainya, datang. Jangan hantar istri saja. Ini istri sudah hadir cukuplah. Suami tidak perlu. Tidak, suami sangat memerlukannya. Ada amin? Ada amin?
Ibu-ibu ada amin? Nah, kuat sikit. Ya. Yang keempat, mari kita berwaspada, berhati-hati terhadap pengaruh pemikiran duniawi tentang gaya hidup perkawinan. Kepada anak-anak muda dan juga kita yang telah berkawin, jangan terikut-ikut dengan cara dunia. Sama ada di dalam perkawinan, perhubungan, ya, ataupun perceraian dan kawin semula. Kita Kristen dan kita harus ikut jalan Kristen dan bukan ikut jalan dunia. Ada amin saudara? Ya. Dan kelima, bersedia untuk mencari pertolongan dan counseling yang berlandaskan firman Tuhan apabila menghadapi krisis rumah tangga. Dan saya juga ingin mendorong Anda, datang awal-awal. Jangan kata pepatah, nasi sudah jadi bubur. Baru kamu datang kepada padri kata, oh padri, keluarga kami mau bercerai sudah. Jangan. Terlambat sudah. Cari pertolongan secara awal. Kami tidak berjanji dapat memberi semua jawaban kepadamu. Tetapi sekurang-kurangnya kita membantu, menolong. Agar Tuhan dapat menolong, menyelamatkan keluarga. Dan saya juga ingin kata di sini kepada semua suami istri. Supaya kedua pasangan, suami dan istri harus rela. Semua kata rela. Semua kata sekali lagi, rela. Kedua pasangan harus rela menyelamatkan keluarga. Ataupun rumah tangga, ataupun perkawinanmu. Kalau satu mau, satu tidak mau, tidak akan berlaku. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan, tidak ada dua orang dapat berjalan sama jikalau mereka tidak sepakat. Kalau yang satu pihak mau, satu pihak tidak mau, susah untuk menyelamatkan keluarga. Kedua pihak. Dan saya ingin di sini merayu sekali lagi kepada semua saudara-saudari. Untuk rela. Tidak kira berapa susahnya ataupun berapa besarnya masalah keluarga kami. Rela. Untuk coba selamatkan. Dan juga ya memperbaiki hubungan suami istri. Bersedia untuk mencari pertolongan. Dan saya ingin tambah di sini. Kita mula dengan Tuhan. Betul? Perjalanan hidup kita mula dengan Tuhan. Perkawinan kita mula dengan Tuhan. Marilah kita akhiri juga dengan Tuhan. Janganlah kami mula dengan Tuhan. Dan bila mengalami masalah, kami mengakhirinya dengan cara keluarga lah, cara adat lah, cara inilah, cara dunia lah. Jangan. Kita mula dengan Tuhan, kita akhir dengan Tuhan. Kita hidup dengan Tuhan, kita mati dengan Tuhan. Ada amin saudara? Ini adalah penting karena kita Kristen. Kita Kristen. Kita ada Tuhan dan kita mencari Tuhan. Dan ini adalah rayuan pribadiku kepadamu. Di dalam pelayanan saya. Selama lebih 30 tahun ini. Hati saya juga hancur. Melihat keluarga-keluarga yang saya kenal, yang saya sayangi. Ada yang juga berakhir di dalam kehancuran. Dan banyak lagi tidak kembali ke gereja. Jangan. Dan oleh itu saya ingin mengatakan seterusnya. Jika perceraian tidak dapat dielakkan. Akhirnya dari segala yang kamu coba. Akhirnya juga tidak dapat selamatkan. Dan juga kamu harus bercerai.
jika perceraian tidak dapat dielakkan. Jalanilah hidup Anda penuh hormat di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saya ingin kata pada semua saudara-saudari yang dihormat dan disayangi, dikasihi di sini. Walaupun kamu tidak dapat selamatkan perkawinanmu, jangan tinggalkan Tuhan. Ada banyak keluarga. Mereka mula dengan Tuhan, tetapi bila masalah sampai, perceraian terjadi, mereka tinggalkan Tuhan sama sekali. Jangan. Kita mungkin telah gagal. Kita mungkin telah jatuh. Tapi di sini kita belajar daripada Petrus. Petrus juga gagal, dia sudah jatuh. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tetap sayang dan Tuhan tetap mengambil berat akannya. Dia membawanya kembali. Dan Petrus secara pribadi juga rela kembali kepada Tuhan. Walaupun kegagalannya menghantuinya. Demikian juga dengan Anda saudara. Mungkin di tengah-tengah kita ada yang sudah bercerai. Saya syukur kamu masih di sini. Tetapi ada yang mungkin telah jauh meninggalkan. Kita sebagai umat Tuhan carilah mereka kembali. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Izinkan saya tambah di sini. Sebagai ibu bapa, sebagai orang tua, marilah kita menjadi saluran penyembuhan, pemulihan. Dan bukan menjadi saluran perpecahan. Apa yang saya maksudkan di sini? Saya telah katakan di dalam kebaktian-kebaktian yang lain. Apa yang sangat menyakiti hati adalah, benar. Dalam hal keluarga susah mau pisahkan. Sebab semua orang marah, semua orang benci, semua orang, dan sebagainya. Kadang-kadang orang tua juga campur tangan di dalam perpecahan keluarga. Saya berkata di sini dan saya merayu di sini demi anak-anak. Kalau pasangan itu yang bercerai ada anak, dengar, kamu mungkin tidak dapat selamatkan perkawinanmu, tetapi selamatkanlah jiwa anak-anakmu. Saya kata di dalam kebaktian yang lalu, kalau walaupun terjadi perceraian, izinkan bapa atau mama kepada anakmu melawat dan juga mempunyai hubungan dengan anak. Ada amin saudara? Jangan pisahkan. Ianya mungkin tidak mudah. Kamu mungkin berkata, Bishop, kamu tidak paham situasi kami. Ya benar, saya tidak dapat paham semuanya. Tetapi saya paham sesuatu. Jangan libatkan anakmu di dalam perceraianmu. Karena anakmu memerlukan seorang bapak, seorang ibu. Di dalam pelayanan saya telah lihat banyak yang terluka. Banyak lukanya sehinggalah hari ini. Mereka sudah dewasa, masih lagi terluka. Akan apa yang terjadi pada ibu bapak mereka.
Kita mungkin tidak dapat selamatkan perkawinan, tetapi kita masih dapat selamatkan setiap jiwa. Termasuk yang bercerai, termasuk anak-anak mereka dan sebagainya. Ada amin? Saya ingin kata di sini, gereja bukan tempat penghakiman. Dan kita sebagai umat Tuhan tidak harus menghakimi. Hanya satu hakim sahaja. Dan dialah Allah yang layak menghakimi semua orang. Ada amin saudara? Tugasmu, tugas saya. Panggilanmu, panggilan saya. Adalah untuk menyelamatkan jiwa. Jangan memburukkan. Jangan menghancuri apa yang telah pun sudah hancur. Mari kita membawa pemulihan. Iya, sebagaimana yang saya katakan, yang tertera di atas. Mungkin perkawinan itu sudah tidak dapat diselamatkan. Perceraian itu telah tidak dapat diabaikan. Tetapi kita boleh dan masih dan harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang terluka. Amin saudara. Jadi kepada semua yang lalui keperitan dan juga kepedihan, kepahitan dan juga kesengsaraan akibat keluarga yang berpecah. Datang kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauhi. Itu adalah pesanan saya. Dan akhirnya jikalau kamu berkawin semula, sedemikian juga hiduplah dengan hormat di hadapan Allah dalam kasih dan anugerahnya. Ada amin? Ada amin? Ya. Jadi untuk mereka yang masih bujang, marilah kita pelajari. Tekad dari mula. Pasangan hidupmu kamu harus cari dengan baik. Dan usahakan. Jangan harapkan saja pasanganmu. Kamu usahakan dirimu juga menjadi seorang pasangan yang baik. Kepada semua yang berkawin, usahakan untuk memperkuatkan perkawinanmu. Bukan senang. Bukan senang. Tetapi kita semua bantu bersama. Mari kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Pagi ini saya ingin kita semua sadar bahwa Allah memahami dan tahu segala apa yang kita lalui, baik buruknya. Sama ada kamu adalah mangsa ataupun pemangsa, Tuhan ada di sini untukmu. Yang bersalah, bertobatlah. Yang disalahkan, berserahlah kepada Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Silakan.